Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi ya, dan juga untuk bisa sama-sama belajar pada mata pelajaran TIK. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan juga cara kerja komputer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemrograman. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang hardware dan software. Nah, hardware kemarin sudah kita pelajari dibuat dan dirancang oleh seorang insinyur. Nah, sedangkan software dibuat oleh seorang programmer. Nah, kemarin kan software itu merupakan program untuk menjalankan sistem komputer. Software kemarin dibagi dua. Ada software atau perangkat lunak sistem operasi, misalnya Android yang ada di HP kita yang menjalankan HP kita nih. Ada juga iOS, Microsoft yang biasa digunakan di komputer, ada Linux dan juga yang lainnya. Nah, itu sistem operasi yang menjalankan komputer. Ada juga aplikasi atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi khusus. Nah, itu perangkat lunak aplikasi namanya. Misalnya perangkat lunak untuk mengetik, perangkat lunak untuk menggambar. Ada tahu juga perangkat lunak untuk edit foto, game. Nah, itu software aplikasi sebutannya ya. Kegiatan atau proses membuat perangkat lunak itu, proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak disebut dengan pemrograman. Jadi, ketika seorang programmer melakukan atau membuat sebuah program, itu disebut dengan pemrograman. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi atau pemrograman yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin pernah melihat atau pernah mengantar orang tuanya mengambil uang di ATM. Nah, itu juga ATM itu diprogram oleh seorang programmer untuk bisa menjalankan fungsinya atau tugasnya, yakni mengeluarkan uang secara tunai. Nah, atau juga anak-anak pernah melihat lampu lalu lintas berpindah warna secara otomatis. Nah, itu juga menggunakan aplikasi atau pemrograman atau perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan belajar nih apa saja manfaat atau perangkat lunak yang digunakan atau yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya, atau dalam berbagai bidang. Pertama ada dalam bidang seni. Nah, seni merupakan ekspresi perasaan manusia dalam bentuk karya. Banyak sekali ya seni. Ada fotografi, musik, film, lukisan, animasi, kerajinan dan kerajinan tangan, misalnya membuat desain baju dan juga banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan pemrograman tadi yakni cara, bisa juga disebut cara lain untuk kita mengekspresikan diri secara visual. Nah, jadi pemrograman juga dapat dianggap sebagai sebuah seni. Nah, ketika kita membuat program, nah ini juga bisa dianggap sebagai sebuah seni karena membutuhkan keahlian juga ya. Pemrograman juga dapat membantu dalam pembuatan karya seni ternyata ya. Misalnya apa saja nih karya seni yang dibantu atau juga kegiatannya, prosesnya bisa dibantu dengan
pemrograman. Misalnya menggambar dan mewarnai. Sekarang menggambar dan mewarnai banyak sekali aplikasi atau software-software perangkat lunak yang digunakan baik di komputer, di telepon pintar, untuk menggambar dan mewarnai. Nah, tentunya itu dibuat menggunakan pemrograman atau juga menggunakan perangkat lunak. Nah, ada juga misalnya untuk mengambil foto atau juga mengedit foto. Tentunya itu juga kan dibuat menggunakan pemrograman atau softwarenya dibuat oleh seorang programmer sedemikian rupa agar bisa membantu kita dalam mengambil foto dan mengeditnya. Misalnya juga membuat film, membuat animasi, mengatur tata lampu panggung ketika konser, membuat musik dan memberi efek pada lagu, menulis karya sastra menggunakan komputer, banyak lagi yang lainnya. Tentunya dengan bantuan pemrograman atau juga perangkat lunak. Kalau tidak ada perangkat lunak, wah masih manual, nah, itu akan lebih sulit. Tapi dibantu dengan pemrograman dengan perangkat lunak jadi lebih mudah dan lebih praktis tentunya ya. Anak-anak juga pasti sering melihat ya pembuatan film atau juga sering menonton film animasi. Nah, itu untuk membuat film tersebut dibutuhkan aplikasi atau pemrograman untuk membuat film tersebut. Nah, itu dia salah satu fungsi perangkat lunak dalam bidang seni. Ada juga fungsinya dalam bidang olahraga. Nah, banyak sekali juga fungsi perangkat lunak atau pemrograman dalam hal olahraga. Misalnya, dalam olahraga sepak bola kita sering melihat papan skor digital. Nah, itu tentunya dibuat melalui pemrograman agar bisa otomatis muncul skornya. Atau juga untuk mengukur kecepatan atlet lari, mengukur kecepatan atlet renang, atau juga sekarang nih ada jam tangan yang biasanya dipakai oleh pelari untuk mengukur jarak dan juga kecepatan yang telah ditempuh olehnya. Nah, itu jam. Tentunya jam tersebut dibuat melalui pemrograman ya, membutuhkan perangkat lunak yang khusus untuk merancang tadi itu mengukur seberapa cepat, seberapa jauh jarak yang telah ditempuhnya. Wah, ternyata sangat berguna juga ya perangkat lunak atau pemrograman dalam bidang olahraga. Banyak lagi yang lainnya. Ada juga yang terakhir di bidang robotik. Wah, ini nih. Kalau kita sudah berbicara robot, tentunya sangat keren ya, hebat gitu, bisa membantu mempermudah urusan atau juga pekerjaan manusia. Nah, banyak sekali robot-robot. Tentunya untuk menggerakkan sebuah robot itu diperlukan pemrograman atau juga perangkat lunak. Nah, banyak sekali robot yang sudah dikembangkan sekarang ya. Ada robot pengantar paket, mungkin di luar-luar sudah banyak digunakan. Ada juga robot pembersih rumah, penjelajah permukaan planet, atau juga robot yang lainnya, misalnya robot yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ya, atau juga robot yang seperti manusia. Ada juga robot humanoid yang bisa bergerak seperti manusia. Tentunya itu digerakkan atau diprogram melalui sebuah pemrograman atau juga perangkat lunak. Wah, hebat ya. Itu tadi beberapa manfaat dari pemrograman atau perangkat lunak, pemrograman perangkat lunak dalam berbagai bidang. Ada bidang seni, bidang olahraga, dan juga bidang robotik. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas yang menggunakan media elektronik, misalnya itu tidak terlepas dari pemrograman atau juga perangkat lunak. Nah, demikian pelajaran TK kita hari ini tentang pemrograman di komputer. Semoga anak-anak bisa paham dan sudah tahu juga ya sekarang kalau ada alat-alat misalnya jam tangan atau komputer yang lain, nah itu dibuat bisa menjalankan fungsinya dengan sebuah pemrograman atau perangkat lunak. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TK minggu yang akan datang.
Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.